Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta ini kan merupakan bagian dari keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Pendirinya sendiri diprakarsai oleh Karso Dalem. Kapan dan bagaimana proses lahirnya Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya ini, Pak? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Wijil. Kiranya saya perlu menyapa ya. Sahabat istimewa, selamat siang, selamat sore. Masih semangat? Ya, terima kasih. Pendirian Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta itu atas prakarsa dan ide besar dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat dari kenyataan bahwa belum semua anggota masyarakat itu mendapat penghargaan secara akademik. Artinya, penggalih dalem angraos wonten perlunipun atau ada kemanfaatannya bila didirikan sebuah perguruan tinggi yang berbasis komunitas. Maka sebelum berdirinya akademi ini memanggil stakeholder untuk berdiskusi, menentukan langkah-langkah bagaimana cara-cara yang perlu ditempuh agar gagasan Ngarso Dalem ini bisa terwujud. Maka dari itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin nota kesepakatan dengan Kemenristek Dikti pada tahun 2019. Ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian pada waktu itu dan Pak Sekda, maka mulailah di tahun 2014 mengadakan proses belajar mengajar dengan merekrut para calon mahasiswa yang khusus berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan kewajiban negara. Dengan demikian, usaha untuk mencerdaskan itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan menjamin semua mahasiswa di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta itu biaya pendidikannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemda DIY. Karena saya juga berdialog dengan mahasiswa Akademi Komunitas yang aktif tahun ini. Jadi biar semuanya mengetahui hal ini. Maka di tahun 2014 sampai tahun 2021 kemarin telah mewisuda sebanyak 8 angkatan. Yang wisuda terakhir kemarin kita laksanakan di kampus yang megah ini, di Pendopo Widya Budaya Kompleks Kampus Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta. Model wisuda yang kita laksanakan terakhir kemarin diapresiasi sampai tingkat kementerian. Mas Menteri sangat mengapresiasi bentuk atau model wisuda yang kita laksanakan. Jadi dalam hal ini betapa spesifikasi bentuk wisuda di samping model pembelajaran di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta yang melaksanakan program pendidikan D1 yang berbasis seni budaya lokal sesuai dengan klausul Permendikbud nomor 32 tahun 2020 bahwa terkait dengan pendirian organisasi dan tata kelola Akademi Komunitas ini didirikan untuk mengangkat keunggulan lokal dan memenuhi kebutuhan khusus. Maka setelah di tahun 2020 mendapatkan penguatan dari pemerintah Republik Indonesia dengan Permendikbud 32 2020 itu menjadi satker mandiri dan resmi menjadi Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang sebelumnya itu menjadi PDD, pendidikan di luar domisili dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Demikian. Seniman itu bisa lahir dari mana saja. Ada yang karena rasa cintanya, ada yang kemudian karena keluarganya, karena lingkungannya. Sertifikasi seniman itu kan juga hal yang sangat penting. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya ini menjadi salah satu solusi bagi para seniman yang mungkin
tidak lahir dari dunia pendidikan, sudah jadi praktisi dulu, kemudian jadi seniman. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya ini adalah jawaban dan solusinya berarti Pak? Iya, bahwa dari dalam itu melihat kenyataan ada sebagian masyarakat yang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Artinya kalau bisa diberikan penghargaan secara akademik itu mengangkat, kalau itu menjadi profesi seniman akan lebih dihargai. Bahwa Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta itu merupakan pendidikan tinggi vokasi. Artinya juga dalam proses belajar mengajar perlu dibedakan terkait dengan teori dan praktek. Sekarang ini mengenai praktek itu 70%, lalu teorinya 30%. Tetapi tidak boleh disampaikan salah satunya karena saling mendukung. Maka dari itu pendidikan vokasi itu bisa menyelenggarakan short course, pendidikan semacam kursus pendek 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Di Yogyakarta itu ketika kami melakukan observasi, ada kurang lebih 30 pengrajin gamelan, home industry, dengan spesifikasi masing-masing. Tetapi ada segi yang belum mampu, yaitu teknik cor logam. Karena semua pengrajin tadi baru mengerjakan gamelan besi, jadi tidak perlu cor. Bagaimana andai kata 30 pengrajin ini kita tingkatkan kemampuannya dengan teknik cor logam agar dapat memproduksi gamelan perunggu. Tentunya Akademi Komunitas sebagai penyelenggara pendidikan harus bekerja sama dengan lembaga lain atau instansi lain yang bisa bersinergi. Contohnya kalau pendidikannya dilaksanakan di UK, tetapi bengkel kerja atau laboratoriumnya barangkali bisa bekerjasama dengan BLPT. Saya sudah sounding juga kepada yang terhormat Bapak Kepala BLPT. Tentunya ini bisa difasilitasi terkait dengan keberadaan AK melalui lembaga yang dipimpin Pak Aris. Nah, ini merupakan semacam PR yang bisa kita angkat dan itu tidak menyalahi dalam pengertian regulasi. Ini langkah-langkah ke depan. Jadi intinya bahwa Akademi Komunitas ini bisa menjadi solusi dari para seniman yang setara maestro tetapi belum memiliki penghargaan atau sertifikasi. Karena kita sekarang juga kita arahkan bagi mahasiswa yang aktif tahun ini, nantinya keterampilan kita arahkan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dengan SP Keraton. Ini merupakan satu peluang dan kemujuran bagi mahasiswa yang aktif sekarang untuk bisa diusahakan memiliki sertifikasi kompetensi. Luar biasa. Demikian kurang lebihnya. Untuk pembukaan mahasiswanya lagi kapan Pak? Kira-kira tanggalnya penerimaan mahasiswanya biasanya di bulan apa begitu? Akhir pembelajaran itu di bulan Mei sekitar tanggal 14-15 tahun ini. Nanti sekitar bulan Juli Agustus kita akan menerima mahasiswa baru. Karena di bulan itu juga kami akan melaksanakan wisuda. PMB dulu sudah tes dan dinyatakan masuk, terus melaksanakan wisuda. Seperti tahun kemarin, mahasiswa yang aktif sekarang ini baru menjadi mahasiswa sudah aktif terlibat di dalam upacara wisuda. Itulah cara-cara kami mengkoordinir untuk memberdayakan mahasiswa. Di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta itu menganut konsep pembelajaran lifelong learning. Belajar sepanjang hayat, kalau perlu pensiunan bisa ke sini. Purnawirawan ada yang ke sini juga untuk belajar. Bahkan yang sudah S3 belajar di AK ada dan sudah tamat. Itu bukti-bukti yang perlu kami sampaikan. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Apa harapan yang ingin disampaikan terkait 34 tahun tinggalan Cuma dengan Dalem? Akademi komunitas yang ada di Indonesia sampai saat ini yang berbasis seni dan budaya baru yang ada di Yogyakarta. Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jogja. Para lulusan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Jakarta itu sudah berdaya di masyarakat. Lulusan kami yang menjadi pendamping desa budaya sekarang jumlahnya 45. Lalu yang telah mengajarkan seni di masyarakat terkait dengan karawitan itu di angkatan pertama kemarin tahun 2022 itu ada 16 instruktur pelatih gamelan
Di tahun 2023 ini baru dilaksanakan TOT untuk instruktur yang sama sebanyak 20 yang segera akan diterjunkan ke sanggar dan organisasi karawitan yang ada. Ini menjadi kebanggaan kami, termasuk juga bahwa kami dengan para lulusan itu tetap bersinergi dengan pentas-pentas reguler yang dilaksanakan di Sono Budoyo, di samping mahasiswa aktif juga dibantu oleh alumni. Jadi dunia industri dan dunia usaha itu utamanya adalah Pemda DIY sendiri. Nah, ini kami sudah sinergi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wonten ngasanipun Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X yang telah berprakarsa mendirikan perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, panjang umur, membawa masyarakat Jogja lebih toto titi tentrem. Demikian, terima kasih. Baik, matur nuwun, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Direktur Dr. Supatmo.